Ya, sama mood aja masih kalah. Gimana sama kerasnya kehidupan? Kehidupan gak bakal mengasihani diri lu yang sekarang. Kehidupan bakal terus berjalan dengan kerasnya, dengan segala rintangannya. Kehidupan bakal jalan. Kalau lu masih kalah sama mood, ya udah ketinggalan. Oke. Hello guys, welcome to our channel. Nani Hawe. Oke, jadi di video ini kita Nani Talk lagi. Di episode keberapa, Dak? Episode keempat. Episode keempat. Dan kita pasti kedatangan bintang tamu. Dan bintang tamunya sudah ada di hadapan kita ya semuanya. Ya itu siapa? Mbak, tak dulu, tanya kabar dulu. Oh, nanya kabar dulu. Tanya dulu kabar dulu ke mereka. Gimana? Gimana kabarnya semua? Semoga selalu produktif. Semoga sehat selalu ya. Amin. Pokoknya. Amin. Karena kita kedatangan orang yang luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Oke, kita sambut Bang Jack. Halo bro. Sehat. Halo bro. Sehat. Sehat. Iya. Nggak salaman. Masya Allah. Ya. Oke, teman-teman semua, kita kedatangan apa? Siapa namanya? Bintang tamu. Bernama siapa, Jak? Namanya siapa ya? Nur Zakia Ibnu Nur Qasim. Zakia. Ada Muhammad ya. Iya. Muhammad Nur Zakia Ibnu Ibnu Qasim. Qasim. Buset, udah banyak banget. Itu di lulus UN gimana? Ya, itu. Kalau mau tahu IG-nya cari aja. Iya, apa IG-nya? Langsung dipromoin. Ah, boleh. Boleh. Apa? Follow IG-nya di @ibnuqasim_. Oh iya. Boleh. Ada YouTube juga kan? Langsung dipromosi. Langsung di awal ya dipromosiin ya. Oke, teman-teman semua, jadi kita kedatangan Ibnu Qasim ya. Ya. Panggilnya Bang Jack ya? Panggilnya Ya, Bang terserah Jack. kalian aja. Padahal apa. Gun tuh heran kenapa dipanggilnya Abang gitu kan. Padahal tuh seumuran loh. Padahal tuan Gugun daripada dia. Iya. Emang iya? Dia Agustus. Iya. Ya berarti masih muda Bang Jack. Iya. Iya. Oh, Abang yang Iya, kenapa abang? Gak tahu udah kebiasaan. Enggak, soalnya kalau manggil Dek Gigi. Iya sih, gelo ya. Ya. Oke. Kelas juga. Jadi kita kedatangan Bang Jack, dan Bang Jack ini ya masih ini ya sekelas bukan sekelas, satu sekolah sama kita. Ya deh ya. Iya. Masih satu sekolah dan sekelasnya itu Sama Hilda ya. Soalnya Gun sama Hilda nggak pernah sekelas ya gitu. Dan sama si Jack kelas 10-nya doang Jack ya. Iya, Nah, betul. Dan dan sama Hilda berarti 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ya cukup tau lah ya. Ya. Gue nggak pernah sekelas sama dia, tapi bisa kenal gitu Jack ya. Malah curhat, ini kan yang diundang dia bukan kita. Kenapa sih lu yang curhat? Kocak. Oke, Bang Jack. Jadi Bang Jack ini dulu yang kita kenal tuh orangnya pendiam. Ya. Kayak Hilda. Enggak, kayak Gugun lah. Kayak Hilda banget. Kayak Gugun ya Jack ya. Dulu pendiam gitu kan. Jadi dulu tuh pernah satu bangku sama dia. Oh, satu bangku. Bukan satu bangku sih ya, satu meja, satu meja ya, satu meja. Oh, satu meja. Pecicilan ya orang gitu. Enggak lah, gue kalau sama dia mah aman ya. Pawangnya kan. Pawangnya. Jadi dari kelas 10 ya Jack ya? Iya. Di sekolah yang mana Jack? Mas Di satu. yang terminal itu. Oh, itu Mandu ya. Itu. Yang Oh, di Tugu iya. Kujang. Panas dong. Sekali. Di Man satu juga ya sekolah? Iya, di Man satu. Sekarang sibuk apa sekarang? Kalau sekarang ya sibuk seperti kalian lah. Woi. Sibuk kuliah, organisasi, Kuliah, dan juga sekarang baru nambah satu rutinitas baru, mulai ngajar lah. Oh, Masya Allah. Ngajar? Ngajar. Asli? Ngajar di mana? Ngajarnya TPA lah. Woi. Oh, TPA. Ya masih penyesuaian. Oh, ngajar. TPA diniyah gitu ya? Kayak beda. madrasah diniyah lah. Oh, madrasah diniyah sama berarti kayak gue ya. Oh, sama. Woi, kita- Ngajarnya pagi. Ngajarnya siang, Oh, Oh, siang. jam 2. jam 1. Ah, sama beda sejam aja sama gue. Ya, Hilda doang yang beda. Pagi dia. Oh, jadi sibuk kuliah, ngajar gitu ya. Ngajar, terus sama Organisasi ya? Organisasi. Organisasi. Iya. Oke, organisasi. sama bisnis juga kan? Wis. Gimana bisnis? Kecil. Kebetulan lagi Lagi ini ya. lagi inilah Oh, istirahat. iya. Lagi istirahat. Istirahat. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, jadi ada satu kesibukan yang dia nggak sebut ya, Daya.
Jadi kan kalau kita kenal kan dia itu pendiam, ya kan? Kayak Hilda. Gun juga pendiam sih sebenarnya kalau itu mah. Ya. Ya jadi Jack ini dia aktif ya aktif. Sekarang aktif banget ya, aktivis. Gila. Di organisasi, Mbak. Waduh. Keren. Organisasi. Berat banget. Organisasi apa Jack? Kalau untuk tahun ini cuman satu. Tahun Iya. ini ya, tahun ini cuman satu. Cuman di 2 tahun ke belakang sedikit aktif di organisasi di Prodi, di BEM Prodi, sama juga di Wow, BEM. sama di lembaga dakwah fakultas, tingkat fakultas. Masya Allah. LDK. Iya. Lah kan di situ juga LDK. Iya. Tapi bisa ngatur waktunya tuh. Manajer. Gila sih. Menurut gue sendiri sih iya, bisa. Bisa loh? Bisa. Tapi ya kenyataannya masih banyak yang bolong-bolong. Walah, ya jahit lah. Tapi berusaha lah ya. Iya, jahit kalau ada yang bolong. Pasti coba. Bapak gue. Ya, jadi tapi aman-aman aja ya untuk Aman, kesibukannya ya. aman. Kuliah gimana tuh? Kan organisasi banyak. Kuliah alhamdulillah ya Wih. sampai saat ini sih aman. Masih dari nilai ya kalau nilai sih masih aman, tapi kalau dari pemahaman Mantap. materi kuliah ya sama lah kayak kebanyakan mahasiswa masih harus belajar lagi gitu. Harus di recall lagi ya. Iya. Coba tanya Apa? mata kuliah apa ya? Emang jurusan apa Jack kalau boleh tahu Jack? Justru ini yang saya takut. Kenapa ditanya soal Jurusannya di sensor. Anta Kirdun. Apa sih? Aduh, receh bahasa banget. kasar dibalut sama bahasa Arab. Oh, iya. Kampus di ini ya salah satu di Jakarta ya. Iya, salah satu di Jakarta. Ya, Kampus inisialnya UNJ. UNJ lah ya. Inisialnya UNJ. Itu bukan inisial, itu udah singkatan itu. Oh, iya. Tapi sekarang masih aktif banget nih di organisasi, Bro. Yang satu ini kebetulan karena diamanahkan ya sebagai apa ya? Ketua? Ya ketua lah bisa disebut Waduh. kayak gitu. Mas Ul. Ya Well, bisa sure. sebut Masul itu. Ya jadi Ketua lebih di mana? disebut nih. Sebut lah, sepil Sepil. organisasinya. Ya, jadi Biar orang organisasi yang influence. satu ini apa ya berkutat atau fokusnya di bidang kebahasa Araban atau mungkin ya yang para apa Apa tuh? ini penontonnya namanya apa Audiens. audiens Enggak, Naniers. ya mungkin kalau kalian lihat ya kalau kalian tahu gitu tentang apa ya namanya itu Ikatan Mahasiswa Studi Arab. Kebetulan ya gua diamanahkan menjadi ketua Ikatan Ketuanya. Mahasiswa Studi Arab se-Indonesia, tapi untuk wilayah 3 wilayah Jabodetabek. Jabodetabek dong. Jabodetabek ya. Oh, berarti Tepuk dia- tangan dulu guys. Penonton. Kosong ya. Jabodetabek berarti lu sering keliling atau Jabodetabek? Kalau sering sih enggak waktu ya karena memang lagi Oh, iya. sibuk Pandemi. Covid ya memang Omikron. agak Unicorn. di stop dulu lah. Kalau memang udah aman kondisinya pasti sih lebih banyak keluar gitu ke univ-univ yang lain gitu. Itu bayar sendiri atau udah dibayarin? Ya karena organisasi non profit ya. Jadi ya harus dari uang pribadi sih. Iya sih. Tapi enjoy ya. Sejauh ini enjoy. Enjoy, ya. Kita nikmatin dulu aja. Gak mikirin duitnya dari mana. Iya. Gitu. Aman dah. Aman. Aman dah. Rezeki mah dari mana aja? Masya Masya Allah, ya enggak? Ah, curhat dong teh. Edai. Gokil. Organisasi aktif dah, jadi ketua. Ya. Mantap. Jadi Kayak Gugun kan? enggak. Oh, enggak. Gue mah ketua bagi diri sendiri aja. Gitu. Ketua Wah. itu kan? Ah, cekip ya. Sebutin hadis. Jangan. dong. Masya Allah. Apa teh? Apa? Sebutin hadis. Apa? Ayo kalian kan jurusan agama ya. Ini apa an-nazafatul minal iman? Nggak nyambung ya, agak jebo. Udah lah, skip lah, tanya pada lupa ya. Oke, tadi lu ketua nih. Sekarang Iya. berarti. Ketua. Iya. Pemuda ada nggak sih? Aduh, kurang. Ketua di salah satu organisasi ya, Imasasi Iya. ya. Ikatan Mahasiswa Studi Arab. Imansasi. Studi Se-Indonesia. Kalau nggak salah sama si Iki juga ya? Iya. Si Iki.
Nanti diundang juga, harusnya undang si Iki lah wakilnya ya, ajak, gak lupa ya kita ya. Oh, itu wakilnya Dia si wakil, Iki. wakil kan? Iya, wakil. Oh, mantap. Anjay. Dari man semua. Ih, dia dua-duanya satu bangku loh, satu meja sama Gun. Bertiga gitu jadi. Enggak, maksudnya Gimana enggak. konsepnya gimana ya? Maksudnya waktu kelas 10 kan sama dia. Iya. Kelas 11 belum sekelas sama si Iki. Nah, kelas 12-nya dia sebangku sama Gun. Gila, duduk yang si sebelah Gun jadi aktivis semua ya. Yang kelas 11 siapa? Yang duduk sebangku sama lu. Duh, lupa siapa ya? Nggak, lupa Gun. Soalnya Gun kan ketua kelas, jadi sama siapa aja Ya gitu. Allah, lupa. Ya gimana ya, namanya juga SMA. Berapa periode, Bang Jack? Periode. Ya kalau ngomong periode kan Satu 1 tahun Oh, 1 ke pengurusan 1 tahun lah, selama 1 tahun. Jadi dari tahun 2021, tahun kemarin Agustus dilantik Oktober, habis nanti habis kepengurusannya bulan Agustus, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jack, Iya. kan gue sebangku nih sama lu. Iya. Dulu kan. Iya. Gua kan, Pasti tahu lah ya. iya. Hmm. Gua kan tahu lu pendiam kan. Masalahnya, Oke. gua tahu lu tuh ketua organisasi nggak di waktu kuliah doang gitu kan. Iya. Di SMA juga, kita kan di bawahannya makanya. Iya, Hilda di bawahan. Hilda anak bawah. Enggak, dia kan di atas Gugun, kita di bawah Gugun. Iya, Hilda anak Iya. bawah. Iya, anak bawah. Iya. Bau. Ya, nah masalah kan kalau pendiam itu kan ya nggak mungkin lah ya kalau pikiran kita mah jadi ketua organisasi gitu. Maksudnya lu, Pasti ada prosesnya lah. ya itu maksudnya apa yang lu mau gitu. Sedangkan lu tuh kan pribadinya pendiam. Sedangkan kalau ketua organisasi itu kan harus banyak ngomong, harus banyak Aktif. ya aktif. Ya kalau gue kan pendiam gitu kan. Jadi ya gimana gitu ya. Apaan sih? Ya, itu gimana tuh Jack? Maksudnya apakah itu berlawanan dengan diri lu waktu lu jadi ketua? Oke. Mungkin yang di awal gua ceritain ya, gua obrolin di sini, gua jadi ketua baik di SMA ya Biman 1 itu ataupun yang sekarang itu bukan, kalau menurut gua pribadi gitu, bukan atas dasar kemampuan dari diri gua, hanya Oke. kebetulan saja gitu. Wow. Hanya kebetulan, entah dari internal diri gue sendiri mungkin udah ada jalannya kayak gitu, ataupun dari pihak luar gitu, baik dari organisasi itu sendiri gitu. Karena ya bisa disimpulkan karena hanya sebuah kebetulan gitu, baik di SMA ataupun yang sekarang gitu, bisa dibilang hanya sebuah kebetulan. Kalau ditanya berlawanan sama jati diri gue gitu ya, berlawanan sih berlawanan gitu ya. Kadang apa ya, hal-hal yang gue gak biasa lakuin gitu, kayak misalkan ngobrol di depan, ngobrol saat rapat gitu, mimpin rapat bahkan, ataupun ngobrol di banyak orang, di depan banyak orang, itu jarang banget, dan mau gak mau karena sudah diberikan amanah dan dipercayakan harus dilakukan gitu. Kalau ditanya berlawanan, pasti berlawanan, cuman kalau boleh cerita dari pendiam ini sebenarnya sih bisa dibilang ya, kalau gua bilang pendiam itu memang udah jadi ya bagian dari diri gua gitu. Gua gak bisa nyangkal apapun itu, memang gua pendiam gitu. Ya. Dan mungkin kalian juga Bukan bisa. introvert ya, beda ya. Beda gak sih kalau Gak tahu ya kalau masalah iya sih. introvert atau extrovert itu kayak gimana gitu. Kalau introvert itu cenderung ke pendiam, itu gak banyak ngobrol, atau bisa Iya. dibilang apa ya, pengertian itu dia lebih banyak mengambil energi gitu, mengecas energi dia saat dia lagi sendiri gitu. introvert itu? Itu introvert itu. Oh. Dan memang kalau memang dari ciri-ciri itu memang lebih ke introvert gitu. Tergantung yang mendefinisikan sih. Iya, tergantung dari yang mendefinisikan. Jadi awal pendiam itu sebenarnya sih, pendiam itu memang dari kecil sih. Ya iya dong, emang waktu lahir. Iya. Ada yang Dari kecil itu makanya. Enggak, maksudnya dari kecil itu dari Oh. tingkat SD lah. Oh, tingkat SD. Oh, SD tingkat gitu. Sama gue pendiam. Itu didasarin kenapa dari tingkat SD, ini juga baru gua sadar karena dari orang tua gitu, khususnya ayah, kenapa menyekolahkan gua beda dari teman-teman di kampung. Kalian kalau di kampung sekolahnya sama satu RW gitu, anak-anak di kampung kalian gitu. Oh iya. Kan rata-rata
kayak gitu Iya, lah. SD kayak gitu sih biar ada biasanya. SD temennya. ya, Iya, biar SD. ada temennya gitu. Nah, gue baru dapat ya baru-baru ini dapat gitu dari jawaban apa ya? Dari penjelasan ayah gue kenapa di sekolah kan beda dari teman-teman di daerah gue gitu. Agak jauh juga sih, ya agak ke depan jalan raya lah. Alasannya karena supaya gak main aja. Waktu Gak dulu main. supaya gak banyak main karena udah di sekolahnya temennya itu main pastinya. Pulang sekolah main lagi Main lagi. sama orang-orang itu lagi gitu. Jadi Iya, gak mau banyak main. Tapi dari itulah kenapa gue gak banyak punya temen lah di kampung gue gitu. Punya temen cuman gak intens aja gitu aktivitas sama mereka gitu. Yang mungkin ya karena memang sekolahnya juga beda gitu ya. Agak jauh juga gitu sekolah gue itu. Nah dari situ muncullah gitu habis pulang sekolah karena mungkin capek gitu ya udah lebih banyak di rumah gitu. Nah sampai SMP juga sampai kayak gitu. SMP lebih jauh lagi sekolahnya. Iya, di Sempur ya. Di Sempur di daerah bisa Itu jalan dari rumah. Wah, emang ya jalan. pernah sih jalan Wah. pernah ya karena waktu itu lagi ada Oh nggak iya. ada angkot lah gak ada angkot waktu itu kan pernah ya agak ke wilayah perkotaan sekolahnya makin dikit lagi pertemanan siklus pertemanan itu lingkaran pertemanan makin dikit lagi gitu. Kadang dari sekolah kan pulang jam 1 jam 2 lah itu sebentar lah main sama anak-anak teman-teman yang ada di SMP itu. Habis pulang ke rumah karena sore ya udah mau gimana lagi ya udah berarti gak ada aktivitas lah sama teman-teman di kampung gitu. Dan itu sampai sekarang gitu gak banyak. Nggak ada temen. Iya. Kayak gue. Kalau dibilang gak ada teman ada cuman gak ada kegiatan sama mereka. Iya. Dengerin dulu. Kirain nggak ada Gak ada kegiatan sama mereka itu. Ya, Emang jadi gampang. itu sampai sekarang di SMA apalagi sekarang gitu kuliah di Jakarta Waduh. udah semeraut lah itulah. Apalagi kuliah ya. Ya, hasil setiap aktivitas setiap ya kehidupan sampai sekarang ya lebih banyak sendiri yang menjadikan itu pendiam. Bentar, sendiri. Ah, bohong nih, sendiri. Apa maksud? Sepil dong, sepil. Spill apa? Sepil. Ini pertanyaan yang takut ditanya. Ada gak nih? Introvert. Untuk Ada. saat ini tidak. Oh, belum lah, belum. Oh iya belum ada ya. Lebih tepatnya belum ada. Ya belum ada. Iya. Ya saya promosikan dah. Ya. Yang minat PC, PC Japri Di nomor bawah ini. baru sulap nomornya. Pendiam ya, oke. Tapi sama juga sih Jack, gue juga. Jadi waktu SD emang gue mah dari MTS sih tapi Iya. dari SMP. Jadi MTS apa sih namanya? Sendirian gitu di sini. Maksudnya nggak banyak. SMA juga gitu. Wih, kita Gitu. nasi boy. Nasi. Iya. Tapi kalem lah ya. Kalem. Tapi enjoy kan? Enjoy. Kalau Hilda gimana SD-nya? SD-nya pendiam. Sekarang Enggak. juga pendiam. Kalau Tapi Hilda mah banyak temen. Oh teman. Alhamdulillah tuh ya. Tapi sekarang gila-gila. Kita maaf ya. Ya pada hilangan. Temennya pas butuh doang sih ya. Aduh curhat. Aduh. Curhat internal ini. Iya doh. Oke. Terus tapi lu enjoy aja nih kayak gitu. Apa? Enjoy aja. Enjoy aja. Sampai sekarang. Enjoy aja. Gue masih apa ya masih menerima gitu saat ini gue menerima bahwa gue pendiam gitu orangnya karena ya gue gak bisa nolak gitu kalau diri gue pendiam gitu kalau memang kenyataannya Ya emang kayak gitu. emang kayak gitu gak bisa dirubah gitu misalkan gue tiba-tiba gitu selama misalnya sebulan full gue ceria gue aktif aja gitu itu gak banget itu. Be Kalau dari- yourself. Ayo. Asik. Bukan dikit cus. Be yourself. Apalagi good. Karena kalau bahagia tuh ada apa sih? Mengeluarkan energi banyak banget sih. Iya. Asli. Iya betul. Ya tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya emang tabiatnya bahagia ya bahagia aja gitu. Kayak gue gitu kan enjoy. Oke. Ya karena bahagia itu kita bisa menerima diri kita sendiri. Wah. Karena Quotes. orang lain belum tentu bisa menerima kita. Wah ya. Diri kita aja masih kayak nolak. Karena bahagia itu adalah pilihan. Oh. Iya.
Di konten teman sebelum tidur nanti ada. Oke. Berarti lu pendiam nih, ya kan? Teman gak banyak, terus tiba-tiba jadi ketua organisasi, ya. Entah itu di man ataupun di kuliahan ya. Itu udah nyangka belum kayak gitu? Apa emang udah punya rencana jadi Iya, ketua? terus Hilda kan sering ngeliat SW Bang Jack kan, suka jadi moderator, terus pembicara juga kan, mantap banget itu. Bisa ya jadi seorang pendiam. Dari pendiam. Iya, dari pendiam jadi seorang Pemateri. iya, perantara aktivis kayak gitu, moderator. Apa mungkin lebih ke alasan gitu ya? Iya. Alasan Iya. kenapa gue memilih kegiatan yang berlawanan. Oh gitu ya. Iya. iya. Why gitu. Apakah lu enjoy? Waduh, Nah, itu boy. Apa ya, mungkin di awal gue kayak pengen bersyukur aja gitu di baik di perkuliahan sekarang gitu gue bisa mendapatkan lingkungan organisasi gitu, karena mungkin ini hal-hal yang baru gitu. Nah mungkin dari segi alasan kenapa gue gue sih gak ada pandangan gitu ya, jadi ketua gitu ya, memang itu kayaknya berlawanan banget gitu, kayak itu ada di level keberapa gitu dari diri gue yang pendiam. Tapi yang alasan yang mendasari kenapa gue memilih misalkan jadi moderator, MC ataupun jadi pemimpin dalam Pembicara. organisasi, pembicara dan lain gitu, karena kehidupan. Iya, karena gue gak bisa diem-diem terus kayak gini. Wis. Ada mesti hal yang gue harus lakukan, dan salah satunya gitu tentang berbicara ataupun berbicara di depan umum, public speaking lah. Itu yang menurut gue saat mungkin yang bisa yang gue sadar baru sekarang ini itu yang penting. Iya. Karena gue merasa itu penting, public speaking itu penting, dan gue ngerasa udah ada di lingkungan organisasi yang pasti adalah yang membutuhkan kemampuan hal itu gitu. Makanya gue memilih jadi, misalkan ada event lagi nawarin MC atau moderator, ya gue terima gitu. Walaupun dasarnya pertama belum tahu, kedua gue belum terbiasa dengan kondisi kayak gitu, kondisi di depan banyak orang, kondisi ya kayak gini aja ngobrol nih, itu ya masih belum terbiasa gitu. Tapi yang mendasari karena hal itu penting, mau gak mau gue harus lakukan. Jadi lu menerima sebuah tantangan ya? Iya. Oke. Ya. Mantap. Kalau Hilda, tantangan diterima nggak? Terima lah. Oh, terima ya. Dengan berat hati ya. Dengan berat hati. Nah, kan Hilda juga pendiam, ada yang mau tanyain nggak? Iya kan tadi udah ditanya. Oh udah. Yang tadi Iya. public speaking itu gimana? Oh iya, Hah? gimana cara ngelatihnya gitu? Gimana sih? Ya pasti kan kita usahakan apa sih buat nampilin yang terbaik gitu buat ke audiens. Caranya ya? Caranya. Pertama perlu digarisbawahi, public speaking ini adalah salah satu kemampuan atau soft skill lah gitu ya. Kemampuan ataupun keterampilan. Keterampilan ini adalah hal yang bisa dilatih, hal yang bisa dikembangkan. Jadi pendiam juga bisa melakukan public speaking gitu, yang mungkin agak kontra dengan kepribadian pendiamnya itu. Ya mungkin gue ngambil contoh dari Raditya Dika. Waduh, tahu gak? Waduh, tahu. Oh, tahu. lah. Komika, penulis lah gitu. Iya, penulis. Dia itu introvert, pendiam. Iya, circle-nya aja pendek gitu. Sempit gitu, sempit. Dalam beberapa lingkaran aja gitu. Nah, dia tuh bisa public speaking, dan YouTube-nya aja dia bahkan nge-YouTube aja dari awal gitu. Bahkan kebanyakan YouTube-nya dia lagi ngomong public speaking. Lagi ngomong gitu. Padahal itu berlawanan sama. Berlawanan gitu. Sama dirinya. Pendiam. Ya, Nah. ini juga salah satunya public speaking. Iya, public speaking gitu. Nah, itu bisa lancar, itu cara gimana? Iya, ini bisa lancar. Iya. Gimana? Boy. Pertama setelah tadi public speaking adalah keterampilan yang bisa dilatih gitu. Semua keterampilan bisa dilatih, bisa dikembangkan gitu. Hal yang pertama ya mungkin dulu awal-awal pengen ngomong di depan itu ya masih gak tahu caranya harus kayak gimana. Bahkan di tamu sebelumnya kan Ahmad
Oh, iya. pernah jadi pembicara lah di salah satu agenda kita di jurusan lah. Iya. Ada muhadharah lah. Oh, Salah satu ma- jadi pembicara. Nah, saat habis acara tersebut, gue nanya secara spontan gitu, gimana sih ngobrol di depan gitu. Karena menurut gue ini anak bisa. Iya gitu. Penasaran ya? Penasaran gitu. Nah, mungkin di Iman masih belum belum dijelajah lebih jauh lagi kemampuan public speaking. Nah, mungkin saat ini pertama yang mungkin bisa dikasih saran dan mungkin ini bisa masih gue jalani gitu. Pertama, lakuin dulu aja. Lakuin dulu. Catat guys. Lakuin dulu aja. Lakuin dulu aja. Lakuin dulu aja. Apapun ditawarin jadi MC, moderator, terima dulu aja. Lu nggak ngerasa bisa, ngerasa gak bisa buat jadi MC, moderator, terima dulu aja. Karena pertama dari kesempatan itu gak pernah datang 2 kali, dan kesempatan itu gak bisa kita bayangkan, wah kesempatan itu bakal besok datang nih, minggu depan datang nih, gak bisa. Unexpected dia kesempatan itu ya. Iya, gak bisa kita bayangkan itu kesempatan datangnya kapan. Pertama lakuin dulu aja. Misalkan ngobrol lu gak tahu tekniknya kayak gimana, public speaking itu harus kayak gimana, misalkan dari body bahasa language. tubuh lah, bahasa tubuh, mimik ataupun intonasi, lakuin dulu aja. Karena dari hal yang kita lakukan sekarang gitu, misalkan ngobrol di sini lah, contohnya dalam video ini gitu. Di saat lu gak tahu apa-apa, tapi habis nonton video ini, habis lihat video ini, lu bakal tahu evaluasi dari public speaking lu tuh apa. Apa kekurangannya? Misalkan intonasinya kurang ini, body language-nya, bahasa tubuhnya masih kurang leluasa gitu. Itu masih bisa dipelajari. Dan kedua, karena udah tahu apa yang salah, apa yang kurang, belajar. Oh iya, evaluasi ya. Iya. Lakukan, amati, evaluasi. Waduh, Wih. itu ya. Wah, dirangkum tuh sama lo. Guys. Lakukan, amati, Ini dan evaluasi. Ini Apa? kalau di komen ada yang bikin rangkuman gitu ya, satu apa Oh, gitu. nggak tahu tuh. Iya. Paling Coba deh. Apa namanya? Apa? Kalau kayak gitu dapat apa nanti? Dapat giveaway. Giveaway apaan? Tisu mau. Oke, gokil sih. Dari pendiam dan Menjadi aktivis. Ya? seorang aktivis. Dan itu pastinya itu gak sih kayak apa sih mengalami gejolak dalam diri gitu, kayak kok aing sih Kesurupan. aing macan aing pendiam nggak, maksudnya kayak apa sih, kayak jiwa tuh kayak nyaman, emang nyaman ya kalau berlawanan gitu ya. Di satu sisi gak nyaman, Heeh. di satu sisi yang lain karena itu hal yang penting, mau gak mau harus gue Nyaman. lakuin. Karena kan nyaman gak nyaman itu kayak Bentar, apa? kayak berdasarkan dengan mood kita gitu. Nyaman. Mood kita gitu, Mood, berdasarkan iya. Oh, dengan mood mood kita ya. gitu. Karena karena gue tahu public speaking ini adalah hal yang penting, yang mungkin di masa depan nanti bisa ada kelihatan nih hasil dari public speaking. Mungkin saat ini masih Saat ini belum. masih proses lah gitu, Belum kelihatan ya. belum kelihatan. Tapi nanti bakal bermanfaat. Iya, siapa tahu bakal ada yang suatu yang wah gitu di masa depan nanti yang berkaitan dengan public speaking gua saat ini gitu. Iya, karena dari dasar mood ya, karena memang ini gua juga baru pelajarin gitu dari yang mungkin Gugun juga udah tahu gitu ya. Gue dapat pencerahan mungkin dari ini, contohnya dari komika semua. Iya, kayaknya ya. komika gak? Enggak. pelawak berdiri. Iya, pelawak berdiri. Stand up comedy, stand diri up. Enggak dong. Nah, itu videonya Panji ya? Panji Pragiwaksono gitu. Kok tahu sih? Hah? Kan lihat SW dia. Kan Oh, lihat SW gue waktu nya. lihat SW dia tentang apa gitu, gue pasti lihat. Jadi gue nggak mau kalah gitu. Oh, gue orangnya pengen Iya. tahu kan. Iya. Dia bilang di videonya itu, ya judul videonya udah termasuk inti gitu. Apa tuh? Apa? Tentang mood ini, Mood. apa ya? Mood ya. Sama mood aja masih kalah. Gimana sama kerasnya kehidupan? Oke. Sekali lagi Jack, sekali lagi sampein. Ya sekali lagi ya mungkin Sekali lagi. Lebih dekat. ya
sama mood aja masih kalah. Gimana sama kerasnya kehidupan. Kehidupan gak bakal mengasihani diri lu yang sekarang. Kehidupan bakal terus berjalan dengan kerasnya, dengan segala rintangannya. Kehidupan bakal jalan. Kalau lu masih kalah sama mood, ya udah ketinggalan. Oke. Iya. Mantap. Itu. Jadiin quotes Makanya ya itu sih masih gue kayak terapin terus gitu, gimana salah satu contohnya gitu bikin video kayak gini gitu. Iya.